Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lara Septiani, mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 20256124012, jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam, kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahman SEIME selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan memaparkan tugas yang dimana saya mengambil judul materi yaitu tentang unsur demokrasi, bentuk demokrasi, sejarah demokrasi di Indonesia, dan demokrasi dalam perspektif Islam. Nah, baik, unsur-unsur demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintah yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Artinya, rakyat memiliki peran penting dalam menentukan arah pemerintahan dan ada beberapa unsur penting dalam sistem demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintah tidak semena-mena karena harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat. Nah, contoh nyatanya adalah saat pemilihan umum, yaitu pemilu, di mana rakyat memilih langsung pemimpin dan wakilnya. Nah, pemerintahan berdasarkan hukum, yaitu rule of law, di mana semua warga negara, termasuk pejabat tinggi sekalipun, tunduk pada hukum, tidak ada yang kebal hukum. Prinsip ini mencegah munculnya kekuasaan absolut dan menjamin. Nah, dari situ juga ada jaminan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Dalam demokrasi, setiap individu berhak atas kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, dan berekspresi. Negara wajib melindungi hak-hak ini sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia. Nah, dalam demokrasi, keterlibatan masyarakat tidak hanya memilih pemimpin, tapi juga memiliki ruang untuk berpartisipasi langsung, seperti melalui forum diskusi, petisi, hingga demonstrasi damai. Nah, adapun bentuk-bentuk demokrasi. Bentuk demokrasi bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dari cara pelaksanaan dan dari dasar ideologinya. Nah, berdasarkan cara pelaksanaannya, demokrasi itu langsung dalam sistem ini, rakyat secara langsung menetapkan undang-undang kebijakan publik. Demokrasi langsung hanya bisa diterapkan di komunitas kecil atau melalui mekanisme seperti referendum. Nah, adapun demokrasi tidak langsung atau perwakilan, rakyat memilih wakil-wakilnya di parlemen dan para wakil inilah yang membuat keputusan, dan ini adalah bentuk demokrasi yang umum dipraktikkan di negara-negara besar termasuk Indonesia. Nah, adapun berdasarkan prinsip ideologi. Nah, demokrasi berdasarkan prinsip liberal. Fokus utama demokrasi ini adalah kebebasan individu, hak memiliki pribadi, dan pasar bebas. Pemerintah memiliki peran yang terbatas. Contohnya itu di bagian negara Amerika Serikat dan Inggris. Nah, selanjutnya yaitu demokrasi sosial. Meskipun menghargai kebebasan individu, negara tetap berperan aktif untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan. Selanjutnya itu ada demokrasi Pancasila, di mana ini adalah bentuk demokrasi yang khas di Indonesia. Berdasarkan Pancasila, demokrasi ini menekankan nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan sosial, dan persatuan. Semua kebijakan itu harus selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa. Nah, selanjutnya yaitu tentang sejarah demokrasi di Indonesia.
Perjalanan demokrasi di Indonesia sangat panjang dan dinamis, mulai dari kemerdekaan hingga era reformasi. Pada tahun 1945 sampai 1959, demokrasi parlementer. Setelah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem parlementer. Banyak partai politik bermunculan, namun sistem ini kurang stabil karena sering terjadi pergantian kabinet. Nah, sejarah selanjutnya itu yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1966, di mana di situ terjadi demokrasi terpemimpin. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden dan kembali ke Undang-Undang 1945. Namun sayangnya kekuasaan menjadi terpusat pada presiden dan partisipasi rakyat semakin dibatasi. Nah, selanjutnya itu pada tahun 1966 sampai 1998 tentang Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, demokrasi dijalankan secara formal. Pemilu tetap tidak diadakan, tapi partai politik dibatasi. Kebebasan pres ditekan dan kekuasaan sangat tersentralisasi karena ada pelanggaran HAM dan kontrol ketat terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya pada tahun 1998 sampai sekarang yaitu era reformasi. Dimulai dengan jatuhnya Soeharto, era ini membuka babak baru demokrasi Indonesia. Rakyat bisa memilih langsung presiden dan kepala daerah, kebebasan pers dan LSM berkembang, serta partisipasi masyarakat sipil semakin aktif. Nah, adapun di sini penjelasan tentang demokrasi dalam perspektif Islam. Nah, seperti yang kita ketahui, Islam bukan hanya agama, tapi juga mengatur kehidupan sosial dan pemerintahan. Nilai-nilai demokrasi sebenarnya sudah ada dalam ajaran Islam. Di antaranya syura atau musyawarah. Al-Quran menyebutkan bahwa urusan kaum muslim diselesaikan dengan musyawarah yang terdapat dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38. Ini mirip dengan prinsip demokrasi di mana keputusan dibuat secara kolektif. Nah, yang selanjutnya yaitu bersifat keadilan atau al-adal. Sifat Islam menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan. Semua orang diperlukan setara di dalam hukum. Yang dalilnya itu di Quran surah An-Nahl ayat 90. Nah, selanjutnya amanah dan akuntabilitas. Pemimpin bukanlah raja, melainkan pelayan rakyat yang diberi amanah. Ia harus bertanggung jawab di dunia dan di akhirat atas segala keputusan. Nah, adapun juga kebebasan berpendapat. Dalam sejarah, Rasulullah SAW tidak anti kritik. Beliau sering menerima masukan dari para sahabat dan ini menunjukkan pentingnya kebebasan berpendapat. Nah, adapun contoh pemerintahan Islam, pemerintahan Khulafaur Rasyidin, contohnya yaitu konkret dari demokrasi dalam Islam. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dipilih melalui musyawarah dan rakyat bebas menyuarakan kritik. Nah, baik, itulah tadi penjelasan materi yang saya ambil. Jadi kesimpulannya di sini, demokrasi adalah sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ada berbagai unsur yang membentuk demokrasi seperti hukum, kebebasan, dan partisipasi. Bentuk demokrasi juga beragam tergantung pada ideologi dan cara pelaksanaannya. Sejarah demokrasi di Indonesia menunjukkan proses panjang dari masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Meskipun menghadapi banyak tantangan,
demokrasi tetap menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik bagi Indonesia. Nah, dalam perspektif Islam, demokrasi dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat. Nilai seperti musyawarah, keadilan, amanah, dan partisipasi masyarakat telah menjadi bagian penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Nah, baik, itulah tadi kesimpulan dari materi yang saya bawakan, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.